semuanya. Balik lagi sama kita Yeay. kita tuh tidak pernah menyebutkan nama podcast kita, tau gak sih? Iya. Balik lagi bersama kita di Weekend Talk. Udah kayak penyiar radio belum? Enggak cocok. Oke, akhirnya kita update lagi di episode 14. Jadi hari ini masih belum menerima requestan kalian ya, tapi tenang aja. Kalau kalian udah request, nanti akan kita bawain kok gitu ya, tenang aja. Jadi kita sudah ada rencana ke depannya gitu ya. Jadi Iya. buat yang udah submit requestnya terima kasih. Buat yang belum silahkan boleh ke Instagram kita ya, bisa ke DM Iya. kita gitu. Ya, DM aja kita, gak apa-apa. Kalau kalian ada yang mau diomongin itu apa gitu? Apa gitu? Kalau kepikiran apa gitu? Apa gitu? Oke, anyway di episode 14 ini temanya cukup ringan ya kalau menurut gue. Iya, Karena ringan banget sih. Dan kayaknya relatable banget ya betul. sama kehidupan sehari-hari kita di saat ini. Yes. Akhir-akhir ini kita banyak Di bawain masa pandemi ini ya. tema yang relate ke kehidupan kita ya. Iya, Gitu, jadi betul. ya hari ini kita mau ngomongin Online meeting, online, pokoknya online lagi. Yang serba online Ya, serba online lah. Tapi yang bertemu dengan orang ya. Bertemu dengan orang dengan online. Ya, betul. Bukan offline. Karena kan akhir-akhir ini semua online ya. Mulai dari sekolah, kantor, itu semua online. Karena kan kita semua nggak boleh ketemu secara offline ya. Gitu, jadi banyak banget yang kita ini melakukan kegiatan kita secara online. Gitu. Betul. Dari situ juga sebenarnya kita kepikiran untuk membahas topik hari ini. Sebenarnya topik hari ini lebih ke arah kayak online dating atau online friendship kali ya. Ya. Somehow kita nggak tahu, kita impromptu lagi, nanti siapa tahu di akhir kita ganti judul lagi, kita nggak tahu. Ya kita kan selalu begitu orangnya. Ya begitulah. Intinya kurang lebih seperti itu ya. Kita hari ini mau ngomongin tentang yang berbau online dan berhubungan sama manusia secara online atau dunia maya gitu ya. Ya. Nah, lu tahu nggak sih apps atau platform yang banyak dipakai buat ketemu orang secara online? Kayaknya sekarang udah banyak sih. Maksudnya ya pakai WhatsApp juga itu udah ketemu orang dengan online gitu. Dulu belum ada WhatsApp, mungkin Line. Sebelum Line, Facebook. Itu sebenarnya online meeting juga sih. Ketemu sama orang tapi ya kita nggak tahu misalnya dari mana, kenal dari siapa. Terus tiba-tiba ngechat kita atau nge-DM kita gitu. Instagram pun sekarang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya di lain yang dari itu mungkin Tinder. Ya. Kayaknya yang paling hype Tinder ya. Atau ada apa lagi sih? Ada itu loh yang dulu tuh selain Tinder tuh ada satu lagi yang iklannya tuh apa sih? Gue lupa namanya apa. Oh ya, gue tahu ini ada dating.com ya. Oh itu gue nggak tahu. Kalau nggak salah ada. Terus ada Omegle. Gimana sih bacanya? Omegle apa gimana? Gue nggak tahu bacanya gimana. Gue nggak tahu. Itu terus ada lagi apa tuh? Yang apa sih? Yang tadi
yang buat belajar, Oh, yang buat belajar bahasa ya itu loh, tandem, tapi tandem. dengan bertemu dengan orang ya. Nah Ya, itu gue sempet pakai juga. ya Um, tuh, kayaknya ada banyak sih sebenarnya, cuman gue nggak keingat. Dan dulu gue pernah cobain kayaknya beberapa, terus sama gue langsung gue delete gitu, nggak, soalnya nggak terlalu enak buat dipakainya secara visual ya. Seperti itulah. Lu uninstall gara-gara apa? Gara-gara user interface-nya kah? Atau cuman gara-gara, atau ada alasan lain gitu? eh Pertama sih itu user interface-nya, karena mungkin nggak enak gitu dipakainya. Terus kedua karena ada yang bayar Oh, aplikasinya. oke. Jadi setelah lu pakai itu ternyata di dalamnya ada bla 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 bla, terus lu harus bayar. Terus karena yang pakainya, yang ketiga sih kak, yang pakainya kayak misalnya apa ya, ya gue nggak tahu lah kalau misalnya orang-orangnya yang benar gitu, ya gue juga masih ya oke. Kalau misalnya udah nggak benar sama gue, di uninstall gitu. Jadi lu ngeliat user lain juga ya yang ada di situ. Maksudnya, Iya. ya lu pasti melihat orang yang ada di situ kan. Maksudnya aplikasi itu memang dibuat untuk kita ketemu orang lain gitu. Nah, kalau buat gue sendiri sebenarnya gue pernah. Jadi gue tuh pernah sempet install si apps buat dating kalau nggak salah ya. Gara-gara waktu gue ngobrol sama lu itu loh, apa sih, gue penasaran kalau misalnya download kayak gitu tuh apa yang akan terjadi gitu. Nah, akhirnya gue download kan, terus gue lihat kayak, oh my god, this is kalau gue buat gue pribadi sih, gue nggak bisa sih ketemu orang secara online untuk Tapi sebenarnya dating. cukup menarik loh yang seperti itu, karena gak tau ya, mungkin karena gue kalau ketemu sama orang secara face to face terlalu apa ya, kayak merasa tertekan mungkin, atau nggak nyaman. Tapi kalau misalnya gue chatting, gue ya balesnya ya online lah gitu, nggak ketemu face to face dan nggak ya cuman chatting doang gitu, ya gue masih oke gitu. Tapi kalau misalnya ya misalnya ketemu seperti ini gitu, kayak merasa kayak terintimidasi mungkin, atau apa ya, ya mengertilah gitu perasaannya. Ya. Jadi kayaknya lumayan asik sih ngobrol sama orang lain gitu. Tapi ketika orang tersebut sudah mengatakan hal yang aneh-aneh, itu gue langsung stop dan nggak gue chat lagi gitu orangnya. Gitu. Okay. Lumayan menarik sih menurut gue, kayak lu gak tahu itu, lu nggak kenal sama orang itu, tapi lu bisa ngobrol gitu sama dia. Oke. Tapi kalau gue sendiri sih, gue lumayan risih ya. Maksudnya mungkin kebalik ya. Gue tuh gak bisa menebak orang ngomong kayak gimana kalau secara online. Makanya gue lebih memilih untuk ketemu secara offline gitu. Mau itu ketemu pertama kali, mau itu I don't know, mungkin udah lama gak ketemu gitu. Buat gue sih better untuk ketemu langsung gitu. Karena gue gak tahu kalau secara apa ya, secara online tuh dia kalau ngechat gue tuh gimana gitu. Ngerti gak sih, kayak pembawaannya seperti apa, apakah orangnya asik gitu untuk diajak ngomong kayak gitu-gitu. Ya, dan kayaknya itu tidak akan tidak akan berhasil untuk gua gitu. Tapi gue juga sempet download Tandem sih, tapi kalau Tandem gue download karena gue mau belajar bahasa. Bahkan di
apps yang ditujukan untuk belajar bahasa pun tetap ada loh orang-orang yang menurut gue lumayan menyalahgunakan platform ya. Pasti sih. Nggak Uh, mungkin nggak ada sih sebenarnya. Cuman ya harus dilihat adalah keseluruhannya gitu. Jangan nggak cuman satu orang loh yang gitu. Begitu. Kalau ternyata memang dari beberapa orang yang lu temuin ternyata seperti itu, ya udah sih mending gak usah pakai lagi gitu. Iya betul. Karena memang berarti itu apps udah nggak benar gitu. Iya betul. Betul. Dan gue sempet marahin orang loh di tandem. Gue marahin orang, jadi ada cowok yang kalau nggak salah dari China deh, karena gue kasih deskripsinya gue belajar bahasa Mandarin sama bahasa Korea dengan bahasa pengantar Inggris, jadi gue bisa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Ada yang dari China, dia kalau nggak salah, karena namanya bahasa Mandarin juga, gue lupa nggak tahu sama sekali namanya. Dan dia tuh kayak minta apa ya, minta nomor telepon lah, minta aku ID WeChat lah. And then pas gue bilang gue nggak punya WeChat itu kan, gue bilang karena ya di Indo jarang ya orang pakai WeChat. Iya. Ya gue bilang gue nggak punya. And then dia kayak maksa-maksa gitu, bikin lah bikin. Terus gue ini orang apaan? Akhirnya gue marahin pakai bahasa Mandarin yang terbatas. And then dia kayak ya udahlah chill gitu kayak gitu. Dan gue kayak gak chill, gue di sini buat belajar bahasa, terus lu kayak no gitu. Kayak kalau gue ketemu orang yang seperti itu, sama gue diabain aja sih, nggak usah dibales. Kayak gimana? Karena kalau misalnya lu bales jadi seneng gitu dia dibales. Ya waktu itu kan gue pikir kayak gue mau menjadi orang yang baik nih gitu kan, karena semua orang pak kalau di tandem tuh pasti dimulai dengan kata hai gitu, hai gitu. Semua seperti itu sih. Semua online chat semua dimulai dengan kata hai. Waktu gue download si dating apps itu ya, tau gak sih chattingan yang masuk ke gue tuh gak ada kata hai sama sekali. Terus tuh kayak dia copy paste puisi, terus kayak copy paste biodata dia gitu, tau gak sih? Kayak Itu aneh sih. gue bingung, makanya udah gitu gue gak pakai lagi. Oke. Ya apa coba? Jadi kayak ada ya maksudnya kan kalau dating apps kan berarti ada orang yang interested nih sama kita gitu kan. Nah ya minimal to start a conversation ya you say hi gitu. Kalau nggak hai, nama gue siapa, umur gue berapa gitu kan. Itu tuh kayak agak ada hai gitu. Terus kayak tiba-tiba pas gue buka chatnya puisi gitu panjang. Ada yang kayak itu ya oke. Gak, aduh. Gak tahu sih, gue kayak nggak ya lumayan dikit sih ketemu orang yang seperti itu. Ya. Sebenarnya bisa dibilang one in a million juga, tapi entah kenapa si dating apps yang gue download ini kayak hampir semua yang masuk tuh kayak gitu, kayak dia kopas aja gitu. Oh ya udah gue suka sama cewek ini gue kopas, gue suka sama cewek ini gue kopas gitu. Ya udah ini kopas send gitu. Aduh. Kesannya tuh kayak gitu. Dan ya udah sejak dari situ gue udah nggak percaya lagi sama yang namanya dating apps ataupun apps apapun yang dipakai untuk bertemu orang secara online gitu. Gitu sih sebenarnya. Tapi pernah gak sih lu berhubungan sama orang yang akhirnya jadi bukan gimana ya ngomongnya, jadi lu ketemu orang ini di online apps gitu ya. Gue gak ngomong tujuannya untuk dating ya, maksudnya anggaplah lu ketemu orang nih, friend lah, kita bilang berteman gitu ya. Pernah gak sih lu sampai akhirnya ngobrol panjang gitu? Bertemu pernah. Oh, lu pernah bertemu secara offline? Iya. Oke. Tapi enggak sama orang itu doang. Jadi ada beberapa juga, jadi bareng-bareng. Oke. Tuh, lu apa yang membuat lu akhirnya
gue mau nih ketemu orang ini secara offline gitu. Gue lupa gue pakai aplikasi apa, cuman itu tuh sebenarnya aplikasi itu tuh kayak apa ya, dulu tuh kayak Friendster, tapi yang kayak gitulah. Cuman ini tuh kayak lu bisa bikin grup di si chatnya. Nah, setelah lu bikin grup di chat di si aplikasi itu, lu pindah ke di Line. Oh, bisa pindah ke Messenger gitu. Ke Line sih ya. Oke. Kita memutuskan untuk pindah ke Line. Oh, oke, dengan kesepakatan bersama. Iya. Oke. Dan setelah itu ya udah ketemu janjian ketemu, dan untungnya mereka tuh semua dari Bandung. Jadi gue ketemu sama orang-orang tersebut dan cukup asik sih sebenarnya. Cukup asik. Dan itu lo udah udah membayangkan, nggak gini deh, apakah orang-orang yang lo temui itu sesuai dengan ekspektasi lo saat ngobrol sama mereka secara online? Iya. Oh iya? Oke, jadi iya, exactly the same gitu? Kurang lebih seperti itu. Oke. Lucu sih, karena ada cerita dari temen gue juga yang dia iseng download dating apps dan ngobrol sama seseorang di sana, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Dan sebenarnya dia bilang bertemu. Sebenarnya dia bilang secara berdua. Secara online tuh dia bilang kayaknya asik nih orangnya gitu. And then akhirnya dia bilang ya udah deh, gue akhirnya memutuskan ketemu karena diajak ketemu katanya. Begitu ketemu, pertama penampilannya beda. Oke, jadi dia pertama kesannya kayak loh kok beda orang gitu kesannya. Tapi dia mikir oke, don't judge a book by its cover, karena dia udah pernah ngobrol juga, dia pikirkan. Oke, siapa tahu kalau diajak ngobrol emang seasik di chat katanya. Akhirnya mereka ngobrol, tapi temen gue ini langsung bilang kayak gini, itu orang yang 180 derajat berbeda katanya. Jadi gak seasik yang di chat, diajak ngobrol tuh gak nyambung. Sedangkan dia bilang, sedangkan gue di chat nyambung banget gitu, ngomongin hal A itu dia bisa, ngomongin hal B itu dia bisa, dan mereka nyambung gitu. Akhirnya begitu ketemu, loh udah appearance-nya beda, terus isinya beda, ngobrol nggak bisa gitu. Dari situ dia mulai kayak meragukan apps yang dia pakai gitu. Karena itu. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, kan ada nih tipe orang yang memang kalau misalnya di chat tuh asik, tapi ternyata pas ketemu tuh enggak. Ada loh yang kayak seperti itu. Tapi ada juga yang misalnya seperti lu nggak suka nih di chat. Makanya lu kalau misalnya di chat ya balasnya cuma seadanya gitu. Tapi setelah ketemu ternyata lu orangnya ya supel banget gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue orangnya nggak senang ketemu orang gitu. Jadi pas ketemu orang ya kelihatannya kayak yang jutek, kayak yang cuek gitu kan. Tapi kalau misalnya di chat nggak seperti itu. Ya kan? Jadi ya pasti ada sih orang yang seperti itu. Cuman ya kebanyakan orang nggak nyadar gitu, karena ya ekspektasinya udah terlalu tinggi gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya gue sebenarnya awalnya gue ketemu sama orang-orang ini juga lumayan rada parno ya, karena kan belum pernah ketemu secara langsung, nggak kenal sama sekali sama orang-orang ini, cuman kenal di chat doang. Dan gue tuh baru ketemu mereka tuh setelah pertemuan mereka yang keberapa gitu, kedua gitu. Jadi gue baru ikut. Temen-temen lu itu udah pernah ketemu tanpa lu gitu? Iya. Gue memutuskan untuk tidak dulu gitu, karena creepy gitu, lumayan creepy. Iya. Karena ini orang-orang ini tuh bukan cewek semua, ada cowoknya juga gitu. Jadi ya lumayan lah.
rada parno juga gitu sih. Cuman ya sejauh ini setelah ketemu sama mereka ya mereka fine aja sih, maksudnya nggak aneh-aneh, nggak gimana gitu. Malah mereka apa ya, care juga sih ke yang lain. Malah sampai sekarang gue nggak tahu sih sebelumnya mereka teman dekat atau enggak, cuman sekarang mereka jadi deket banget. Oke. Gitu. Dan lo masih berhubungan kah sama mereka? Kalau chat enggak, tapi temenan di Instagram doang. Oke. Baiklah. Tapi intinya masih punya lah kontaknya gitu ya? Ada. Bahkan setelah gue kuliah, itu gue tuh gue ketemu sama mereka tuh pas SMA. SMA mau masuk ke kuliah lah. Nah setelah gue masuk kuliah, gue bahkan baru tahu oh ternyata dia kuliahnya di Unpar. Oke. Ini jadi, seumuran berarti? Seumuran, jadi apa ya, lingkungannya masih lingkungan sekitar kita loh ternyata. Atau memang Bandung aja yang sempit? Iya, mungkin ya, Bandung yang sempit ya. Bandung tuh kecil ya. Bandung tuh kecil sih guys, bener banget, Bandung tuh kecil. Dari ujung sampai ujung tuh kayaknya cuma 2 jam nyampe gitu. Betul. Ya, mungkin bener ya kayak kata Tere, tergantung orangnya juga. Cuman mungkin apa yang tadi membuat temen gue jadi parno adalah karena mungkin ditambah appearance-nya juga yang beda kali ya. Jadi dia mulai meragukan dari awal, terus tiba-tiba ya maksudnya pertama dia ketemu ekspektasi dia udah tinggi, terus tiba-tiba ngelihat covernya udah jeblok, terus udah gitu ya kan turun dong, kasarnya dari 100% nih tiba-tiba turun gitu, oh jadi 70%, begitu ngobrol turun lagi gitu jadi 50 atau 40% gitu. Jadi bener-bener kayak menurut dia ini sama sekali nggak sesuai sama yang dia harapkan, bahkan jauh dari ekspektasi dia. Gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya gue diajak ketemu Duan juga kayaknya nggak mau sih. Mungkin karena lu nyarinya buat temen kali ya. Kalau temen gue ini kan dia nyarinya buat pacar mungkin. Jadi kalau misalnya buat pacar kan agak aneh ya Bu, kalau misalnya tiba-tiba ketemunya bawa temen satu kampung gitu kan. Agak mau keroyokan gitu. Iya, jadi mungkin dia pikir kayak oke lah udah asik gitu, dia udah lampu hijau gitu secara online, dan begitu ketemu offline langsung jadi lampu merah mungkin ya. Langsung stop. Langsung ada hati-hati dulu ya. Gak ada lampu kuning. Lampu kuning di Indonesia itu kan tidak berlaku. Lanjut terus. Lanjut aja terus. Gitu. Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue pernah ketemu orang-orang dari tandem khususnya. Jadi gue tuh ketemu seseorang di tandem yang cewek, orang Korea. Umurnya lebih tua dari gue kalau nggak salah 3 tahunan. Dan kita ngobrol lumayan sih asik. Dia orangnya baik banget. Terus akhirnya karena kalau nggak salah di sana tandem berbayar atau gimana deh di Korea. Akhirnya dia bilang punya Kakao Talk ID nggak katanya. Soalnya dia mau pindah nggak pakai tandem lagi. Akhirnya kita pindah ngobrol di Kakao Talk sebentar kurang lebih. Dan dia sempet juga ngabarin gue katanya mau ke Bali. Jadi dia tuh sharing-sharing juga di Bali tuh ada apa gitu. Dia orangnya baik juga sih. Cuman kalau misalnya untuk sampai ketemu secara offline sih belum pernah. Gitu. Ya dan gue nggak tahu sih kalau ketemu secara offline apakah gue berani atau tidak gitu. Ya walaupun anggapannya gue ketemu sama si Cici ini gitu ya, yang dari Korea ini. Walaupun gue lihat dia orangnya baik banget, asik, lucu gitu orangnya. Dia kalau nggak salah aktor musikal dia bilang, gue lupa sih pekerjaan dia. Jadi dia sharing banyak banget hal tentang dia. Gue juga, walaupun kita bisa dibilang udah lumayan lumayan akrab gitu.
secara online. Tapi jujur gue deg-degan sih kalau misalkan harus ketemu secara offline gitu. Oke. Kenapa? Karena ya itu, karena gue takut apa yang gue pikirkan itu jauh, apa ya, terlalu tinggi gitu ekspektasi gue Oke. gitu, sampai nanti mungkin akhirnya gue tidak berhubungan baik. I don't know ya, mungkin overthinking juga, cuman maksud gue kayak ya I don't know, karena waktu itu sempet karena kan gue kenal sama orang ini tuh sebelum corona ya, jadi kenapa dia bisa ke Bali itu juga karena ini sebelum corona ya. Jadi kalau nggak salah gue kenalnya pas udah lulus banget kuliah Oke. gitu, sebelum kita ke Jakarta kalau nggak salah. Nah dia tuh harus, kalau nggak salah dia penerbangannya transit Jakarta dulu baru ke Bali kalau nggak salah. Jadi sempet kita tuh ngobrol mau ketemu di Jakarta gitu, tapi karena tanggalnya nggak match, kita perginya beda hari lah kalau nggak salah. Jadi akhirnya ya udah kita, gue bilang nggak bisa kayaknya, baru nyampe Jakarta sekian sekian sekian, akhirnya nggak bisa gitu. Padahal tadinya sih pengen, lumayan sih penasaran juga gue, kayak pengen lumayan ya ketemu orang secara online, karena ditambah lagi dia bukan orang Indonesia gitu kan. Ya. Tapi di satu sisi gue juga lumayan takut, karena itu tadi lu bilang lumayan agak creepy juga ketemu online, ketemu orang secara online gitu. Walaupun orang-orangnya baik gitu, yang kita tahu di Iya. online itu baik gitu. Iya sih. Em, Bahkan buat kayaknya lumayan banyak sih. Maksudnya gue mencoba chat gak cuma nama orang Indo, tapi ada juga orang luar ya, meskipun ya bahasa Inggris gue pas-pasan ya, tapi gue masih bisa lah ya, dan mereka pun masih mengerti gitu gue ngomong apa. Dan waktu itu ada sempat cowok bule gitu, kayak apa ya, kayak ngechat terus dia tuh cerita apa gitu, lumayan sih asik, cuman lama-kelamaan ya gue juga jarang balas, terus dia juga jarang balas, ya jadi ya udah gitu, lost contact Iya, lagi. betul Kayak betul. itu sih. Pernah ada yang kayaknya kalau cewek jarang ya, nggak tahu sih, mungkin apa ya, I don't know. ya kayaknya lebih banyak cowok sih yang kayak gitu ke cewek ya, terutama itu. Cuman kalau misalnya cewek ya gue juga kadang suka ada misalnya kenalan dari mana sudah gitu, follow-followan IG terus udah gitu, kayak gitu-gitu doang. Tau gak sih, kayak Cewek sih apa kayaknya ya, cenderungnya kayak gitu ya, akhir-akhirnya iya follow Instagram. Oh iya iya ya, ya cuman gitu doang gitu. gue nggak tahu Instagram yang si Cici ini. yang sampai ketemu sih ya itu aja sih. Itu lumayan loh, berapa orang ya, 10 gitu, lumayan banyak. Wow. Sampai itu tuh pas sebelum kita kuliah aja, jadi kita ketemu tuh ngobrolin tentang kuliah jadinya. Oh, Lu kuliah di mana, lu jurusan apa gitu, asik sih. Dan itu pun kita nggak apa ya, kan biasa kadang kalau orang sini tuh kayak apa ya, rada-rada itulah, rada-rada di sensor ya, tolong ini di sensor, rada-rada ras. Oke. Jadi kalau ketemu sama meskipun mereka berbeda agamanya sama gue juga, mereka masih menerima gue gitu. Dan sebenarnya nggak cuman gue doang gitu, ada orang lain juga yang agamanya berbeda dengan mereka gitu. Jadi ya oke aja sih. Dan apa ya, kita tuh nggak ngobrolin hal yang sampai ke privacy sih. Kayak cuman sebatas ngobrolin apa ya, kehidupan mungkin. Ya bener-bener kayak nongkrong makan ngobrol udah gitu, udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Bahkan gue waktu itu pernah loh sampai diantar pulang. Wow, that's so nice. Dan sekarang pun ya masih kadang-kadang masih suka bales DM.
Itu sih. Mungkin berarti ada faktor luck-nya juga kali ya di pertemuan online ini. Mungkin. Gak tau sih, tapi sejauh gua memakai aplikasi chatting untuk chatting online gini tuh kayaknya nggak ada yang sampai mengerikan gimana sih. Paling ya itu kalau misalnya udah ada yang aneh-aneh kayak gitu, udah sama gue nggak dibalas dan nggak dilanjutin lagi gitu. Oke. Gitu. Jadi lebih preventif kali ya kalau kita. Gak sampai yang ya nggak diladenin gitu yang kayak gitu-gitu. Ya kalau gue sih nggak diladenin ya. Gue juga nggak sih. Gue nggak tahu sih. Cuman pernah sekali aja itu di tandem, sisanya nggak pernah gue balas. Maksudnya gue tuh kayak gue tuh bukan jarang ya, bahkan aplikasi yang pernah gue download tuh cuma 2 itu aja yang ada di otak gue sekarang. Okay. Jadi gue tuh emang jarang banget. Kayak kalau gue tuh penasaran gitu, apa sih asiknya gitu. Ya. Dulu tuh kayak, aduh apa sih asiknya gitu ngobrol sama orang lain yang lu nggak kenal, dan mungkin itu pun nggak cuman di Bandung gitu, yang di luar kota juga ada gitu. Dan apa sih gitu yang orang-orang cari, apa yang orang-orang tuh apa ya yang orang cari, yang diobrolin gitu, yang diobrolin apa gitu. Mungkin kan sebenarnya ada juga loh orang yang pengen punya temen chatting yang lu nggak pernah ketemu, dan lu bisa curhat ke orang itu loh. Ternyata pas udah diajak curhat asik juga gitu, tapi lu nggak pernah ketemu sama orangnya gitu. Ada loh yang kayak gitu, dan rahasia lu nggak akan bocor kemana-mana sih. Iya, karena lu nggak tahu orangnya. Iya betul, karena lu nggak tahu orangnya, dan lu kayak ya mungkin gak niat juga untuk ketemu ya. Iya. Karena yang lo butuhkan hanya teman untuk curhat gitu. Ada loh mungkin ya yang nggak punya teman bisa mencari cara yang seperti ini gitu. Bisa jadi sih. Ya. Benar juga sih. Kan banyak kok orang yang sekarang gara-gara aplikasi gini jadi pacaran. Iya. Ada yang jadi ya benar-benar jadi temen gitu di dunia nyatanya. Iya, betul. Temen gue juga ada sih yang dia katanya kenal dari dating apps dan pacaran sampai sekarang. Ada juga yang gue tahu kenalannya temen gue yang sekarang mau married katanya, dan ketemunya di dating apps. Ya. Hebat sih. Ya. Sebenarnya gitu. pro kontra juga, tapi bukan gara-gara aplikasinya menurut gue, tapi gimana orangnya, ya nggak sih? Iya. Terutama kita yang pakainya gitu. Iya betul. Kayak gue tuh sama sekali nggak tertarik ketemu orang secara online gitu. Jadi mau dikasih aplikasi sebagus apapun, mungkin nggak akan mempan gitu ke gue, karena gue sudah meragukan dari awal gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang mungkin lebih senang untuk ketemu online dulu, bisa lihat dan bisa tahu cara dia ngobrol, cara dia chatting, mungkin itu berguna gitu. Mau dikasih apps yang bagus tuh malah mungkin menambah persentase hal ini berhasil kali ya di kehidupan dia gitu. Bisa jadi. Kalau gue sih gue nggak tahu ya, karena buat gue chattingan itu udah kayak berasa macem LDR gitu, tau gak sih? Karena bener-bener nggak tahu ya, mungkin karena interest gue adalah ketemu orang secara langsung gitu. Jadi kalau gue chatting itu kayak jauh gitu orangnya. Nah, walaupun gimana ya ngomongnya, walaupun aplikasi chatting itu kan dibikin untuk mendekatkan yang jauh, tapi buat gue tuh tetap aja orang yang gue chatting itu kesannya jauh daripada gue.
Oke. Karena tidak bisa gue jangkau secara visual, tidak bisa, ya, tidak bisa dilihat gitu orangnya. Gitu. Yang bisa gue lihat ya cuma fotonya aja gitu kan di situ. Kalau misalnya lo video call gimana? Mendekat sedikit lah. Mendekat sedikit dong. Karena gue bisa Tapi lihat waktu itu gitu. gue pernah lo Karena gue bisa lihat. diajakin, gue pernah diajakin buat video call sama cowok, tapi gue nggak mau. Kenapa? Creepy. Oke. You don't need to know gitu. Ya. Kayak apa ya? Ya udahlah, kalau misalnya mau chatting ya udah setting aja gitu. Ini aplikasi tuh untuk chatting gitu, bukan untuk video call. Ya, ada sih tapi aplikasi itu disediain gitu buat video call. Ya. Cuman gue milih Udah untuk ada. no gitu. Enggak. Buat apa? Ya siapa tahu dia pengen lihat muka lu yang sebenarnya. Kalau enggak dia pengen ngobrol secara langsung daripada chatting gitu. Mungkin dia tipenya kayak gue kali. Pusing gitu kalau di chatting nggak jelas ini ngomongnya gimana gitu. Udah lah gue video call aja gitu. Mau nggak lu ngobrol sama gue gitu, bertatap muka gitu. Minimal kalau video call kan bertatap muka gitu. Iya. Begitu. Kalau di telepon gimana di telepon? Enggak. Nggak tahu, kayak apa ya, kayak kalau misalnya lu ketemu video call sama lu ngomong gitu sama orangnya, kayak ya sama aja lu ketemu sama orangnya gitu. Oke. Dan itu membuat gue kayak no, nggak usah gitu. Mungkin karena setiap sesuatu yang ada suaranya itu bisa membawa ekspresi juga kali ya. Iya. Kalau chatting kan nggak ada suaranya gitu. Jadi ya kita bisa mengartikan sesuai apa yang kita pengen aja gitu. Iya benar sih. Sedangkan gue tidak seperti itu. Gue tuh butuh waktu untuk memahami orang chatting ke gue. Itu dia mau ngomongnya dengan perasaan apa. Gitu. Kayak yang gue pernah cerita ke lu, ada orang yang kalau chatting tuh bener-bener apa adanya. Kayak balas tuh bisa cuman segap gitu. Tapi begitu ketemu, gue tuh udah sampai takut. Oh ini orang kayaknya lagi bad mood. Oh ini orang kayaknya lagi gak enak atau gimana gitu. Dan begitu ketemu dia menyapa gue dengan hai gitu. Dan gue kayak oh oke, she's fine gitu. Dan gue kayak oke. Entah gue terlalu overthinking atau memang gue tuh kayak yang gak bisa gitu diberikan chatting yang seperti itu gitu. Karena ya orang kan chatting flat ya gitu. Kadang ada orang yang chatting tuh bener-bener kayak oke-nya tuh OKAY titik. Ada juga yang bahkan cuma OK. Ada juga bahkan yang cuma K aja. K. Gue tuh kayak Tapi iya sih, iya benar. Ya kan? Buat sebagian orang yang kayak gitu tuh ya no problem gitu ya. Ya udah aja gitu. Gua bisa mengartikan itu dengan K atau K gitu. Kan maksudnya orang tuh nangkepnya beda-beda kan gitu. Sedangkan gue lebih senang kalau kata itu tuh diucapkan langsung sama orangnya gitu. Apa gitu maksudnya. Kecuali sama orang-orang yang benar-benar gue udah deket gitu ya. Ya yang pasti keluarga, terus temen dekat juga gitu. Yang kayak gitu-gitu gue udah bisa meraba, oh ini orang ngomongnya dengan perasaan seperti ini gitu. Oh ini orang ngomongnya dengan perasaan seperti ini. Nadanya tuh seperti ini gitu. Bahkan kalau gue gimana kalau gue? Nah, bahkan ya, nih gue mau ngomong. Bahkan ya, kan kita lagi mau bikin bisnis bareng nih. Beberapa hari ini kita lumayan intens diskusi kan? Iya. Di chat. Gue tuh kadang sampai berpikir, ini lu lagi marah, atau lu lagi bete, atau ini lu lagi ngomongnya serius, apa gimana gitu. Bahkan gue masih bisa berpikir kayak gitu, karena chattingannya, kan kita lagi serius ya. Cuman moodnya kan lagi bagus nih. Ya, maksudnya, we're starting as something new gitu. Kita feelingnya lagi baik, moodnya lagi baik gitu kan.
tapi tuh ya intensely discussion gitu. Iya. Intensely discuss something, dan lu tuh nggak ada kayak WK hahaha, itu tuh nggak ada. Dan dan maksudnya gimana ya, serba salah juga kalau misalnya ada disangka bercanda gitu kan, tapi kalau nggak ada gue tuh kayak ini kalau gue ngomong ini marah nggak ya gitu, kayak gitu, tau gak sih gitu. Okay. Tapi gue tahu gitu di satu sisi, oh ya lu nggak marah gitu, ya ini memang kita sedang berdiskusi aja gitu. ya ya lu wasting time juga sih ngetik WK di tengah diskusi kita gitu kan. Ya mending ngetik hasil diskusi aja gitu kan. Tapi gue yang bacanya tuh kadang kayak suka kok ada sih, kok ada kok ada tuh gitu, tau sih, imbuhan-imbuhan yang memberikan kesan gimana gitu. Emang iya ya? Enggak juga sih, enggak juga. Kalau kan udah pas saya udah beres-beres diskusi gitu, kadang lu suka kayak kasih WK itu, gue juga kayak oh okay, she's fine gitu, tau gak sih. bahkan kayak gue sendiri kalau lagi diskusi gitu kan, gue juga nggak pernah pakai WK hahaha gitu, karena ya gue tahu gitu konteksnya adalah ya kita lagi diskusi serius gitu. Tapi tuh kadang gue tuh takut apa yang gue lontarkan secara chat itu bisa menimbulkan perdebatan. Tau gak sih? Jadi Iya. jadi gue tuh emang orangnya lumayan waspada kalau chatting secara online. Bahkan gue tuh bisa nge-DM temen gitu ya, yang nggak terlalu deket. Kadang tuh kalau misalnya gue balas DM tuh, kadang kalau misalnya gue ketik, gue suka baca ulang gitu. Gue suka kayak nyambung gak sih jawabannya, atau oke gak nih gue ngomong gini, dan sering banget gue untuk hapus dan tulis lagi gitu. Karena pertama orang yang gue DM mungkin hubungannya tidak terlalu dekat, tapi kita berteman gitu. Nah, gue takut apa yang gue lontarkan di chat itu menyakiti hati dia gitu. Bukan menyakiti juga ya, tapi misalnya kita lagi DM, suasananya lagi asik gitu, ntar kalau misalnya gue lontarkan sesuatu tuh kayak yang jadi gak asik gitu. Apa gak sih? Kayak gitu. Jadi gue tuh gak bisa banget sih namanya chatting online, kecuali orangnya udah gue kenal gitu. Jadi ya dia ngomong apa tuh gue masih kayak, gue bisa ngebayangin dia ngomong itu secara langsung gitu. Gitu. Ya kayak apa ya, kayaknya kalau gue lebih seneng chatting sih. Lebih apa ya, jadi lebih intens kalau menurut gue. Jadi apa, kayaknya kalau misalnya gue nulis tuh ya benar harus dipikirin dulu, dipikirin lagi gitu, bener gak sih nih yang gue omongin, sampai bener-bener emang lu mau ngomongin itu ya baru lu kirim gitu. Kalau itu beneran lu mau curhat gitu, kayak kemarin. Ya, kalau kemarin ya, kalau gua nggak chatting ya, kayaknya gua nggak akan ngomong sih. Oke. Baiklah. Dan ngomongnya nggak akan sepanjang itu, jadi kayak gue cuman oh ya. Kayak cuman awalnya doang gitu yang gue omongin. Awalnya aja udah pendek guys. Ya jadi kemarin tuh kita habis curhat secara chatting. Tapi kalau dibilang mungkin awalnya tuh pendek banget guys. So bayangin kalau ketemu kayaknya udah Flynn, gue tuh gini. Lumayan loh itu. Kemarin tuh lumayan kan, ada berapa baris satu paragraf, misalnya, tapi kurang dari 6 kalimat. Ya, cuman kalau misalnya gue ngomong secara langsung kayaknya cuma jadi 1 kalimat 2 kalimat deh. Ya itu gue bilang. Gak ada banget kalau ketemu. Paling cuman kalau kemarin tuh ada tanda tanyanya gitu, jadi kita ngobrol. Kalau ketemu tuh kayaknya dia titik. Iya. Terus gue
gue nggak tahu harus respon apa gitu. Gue kayak oh ya udah ya. Makanya gue kadang suka kesulitan loh bertemu dengan orang yang apa ya, kayak gue butuh curhat sebenarnya, cuman orang tersebut ternyata tidak bisa untuk diajak, bisa diajak curhat tapi dia tidak bisa untuk curhatnya dengan chatting gitu. Dia bisanya curhatnya ya udah lu ngomong gitu ke gue. Tapi sedangkan kalau misalnya gue ngomong apa ya, kalau gue curhat dan ngomong, gue langsung ngomong tuh kayak jadi kayak apa ya, pertanyaan dan jawaban. Jadi kayak gitu, tau nggak? Ya jadi kayak ya lu harus ditanya dulu gitu kan. Iya, baru lu bisa ngomong gitu. Iya, tapi kalau misalnya gue chatting tuh enggak gitu. Lebih kayak ya gue lebih lepas gitu untuk ngomongnya. Ada lumayan sih banyak orang yang seperti itu. Mungkin nggak cuman yang introvert doang ya. Mungkin ada yang extrovert juga seperti itu gitu. Dan sebenarnya gue tuh di tes tuh sebenarnya introvert. Tes biasa. Tapi ternyata pas gue tes sidik jari, gue tuh sebenarnya extrovert. Lu percaya tidak? Mungkin lu extrovert ke orang-orang yang dekat, ya nggak sih? Nggak tahu ya, maksudnya kita berteman sudah cukup lama ya, jadi lu lu kayak ada apa juga ngomong gitu. Jadi ke gua kayak, buat gua lu tuh udah extrovert gitu. Tapi nggak tahu kalau ke orang-orang ya lu nggak kenal gitu kan. Kalau gua secara alamiah gue lahir extrovert gitu. Iya. Ya gue merasa seperti itu sih, kayak kadang kok apa ya, kan katanya kalau yang introvert tuh kadang nggak suka gitu ketemu orang banyak, ya, nggak suka keramaian gitu kan. Tapi kok gue happy aja gitu, kayak ke tempat rame. Apa ya, tapi benar kalau ketemu sama orangnya ya, maksudnya ketemu sama orang tuh dalam arti ya gue kenal sama mereka semua, dan gue tuh ya kayak apa ya, acara party gitu, acara kumpul-kumpul apa gitu. Nah emang benar gitu, gue nggak terlalu suka dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya gue ke tempat rame, misalnya bazar, ke mall kayak gitu, gue happy sih. Mungkin kalau katakanlah gathering gitu ya, gathering tuh intens nggak sih? Lu di situ harus ngobrol sama orang. Sedangkan kalau lu ke bazar dan ke event-event yang banyak orang, ya lu cuma menikmati keramaian aja, lu nggak perlu ngobrol sama orang. Lu kayak ya udah aja gitu, jalan asik gitu, lihat orang-orang tuh ada di situ gitu. Tapi lu nggak perlu ngobrol kan sama orang itu, lu nggak perlu kayak hai gitu, nggak perlu gitu kan. Sedangkan kalau lu misalnya konsepnya adalah fellowship kayak gathering gitu, ya lu di situ ngobrol gitu kan, lu harus ngobrol itu sama orang. Iya bener gitu. Bener. Kalau gue B aja sih dengan keduanya. Tapi jujur gue juga lebih senang ke tempat ramai dibanding hubungan yang intens kayak gitu, misalnya gathering or fellowship gitu. Karena gue lebih senang ngobrol tuh dengan apa ya, orang yang sedikit, lingkarannya kecil ya gitu. Jadi apakah ya entah misalnya kita nih ngobrol berlima, berenam gitu, itu gue masih oke dengan lingkaran orang-orang yang gue tahu gitu. Tapi kalau misalnya gue dipertemukan dengan orang-orang yang gue nggak terlalu dekat secara offline ya, jadi kita dipertemukan secara offline dengan orang-orang yang tidak terlalu dekat, gue bisa ngobrol dan gue tidak merasa keberatan gitu. Tapi kalau ada pilihan lain untuk pergi ke bazar, gue lebih mending pergi ke bazar gitu. Oke. Karena gue juga kadang cukup amazed sama gue sendiri. Jadi yang itu loh, yang ternyata gue bisa ya ketemu sama orang yang itu, yang tadi ketemu secara offline gitu jadinya. Gue bisa jadi apa ya, bisa jadi deket gitu sama mereka.
Ya maksudnya dekat ya nggak dekat-dekat juga sih, ya sekedar teman lah gitu. Berhubungan Ternyata, baik gitu kan maksudnya. ternyata bisa loh. Mm-mm. Dan itu sih ya, gue merasa bangga sama diri gue sendiri juga sih. Lumayan loh, Tapi itu pencapaian. iya betul. Tapi sebenarnya apa ya? Banyak juga kok yang kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi sih, gue bukannya benci ada apps kayak gitu, tapi memang gue nggak cocok aja gitu. Kayak iya. Sebagian orang pasti nggak ada yang cocok, ada yang nggak. Betul. Kalian boleh ya kasih tahu kita kalian cocok atau tidak dengan apps online yang ketemu orang secara online. Iya. Atau kalian lebih suka ketemu orang secara offline gitu. Apakah kalian selama masa pandemi ini merasa tertekan gitu dengan semua yang serba online, jadi kalian gak bisa ketemu sama orang? Saya begitu di 3 bulan pertama. Oke. Aku aman-aman saja selama 3 bulan pertama karena aku masih bertemu dengan banyak orang. Oke, karena kamu kerja. Ya, karena gue di rumah dan ya namanya juga kita menjadi rakyat yang pintar ya, jadi mematuhi PSBB gitu. Jangan bodoh, ya. Ya patuhilah protokol kesehatan teman-teman ya. Saya benar-benar ingin ini segera berakhir, gitu. Jadi ya gue selama 2-3 bulan pertama benar-benar mematuhi Bapak Presiden. Ya, jadi diam di rumah full 2,5 bulan ya. Pas bulan ketiganya ada sempat keluar, tapi itu waktu kalau nggak salah waktu PSBB setelah selesai, belum PSBB lanjutan atau apa sih itu namanya yang sempat ya adalah New itu normal, masa new normal. pas Transisi. new normal ya, pas new normal. Oke. Pas new normal sempat keluar, tapi tetap aja keluar juga nggak ketemu terlalu banyak orang sih, karena ya pertama nggak ada tempat yang memfasilitasi kalian untuk ngumpul banyak orang. Kedua, ya mau ketemu banyak orang pun teman-teman kita tidak 100% ada di sini semua. Iya benar. Jadi ya untuk orang-orang seperti aku memang lumayan agak stres mungkin selama corona ini, tapi ya mulai better setelah kerja ya. Memang lumayan sih kerja itu kan juga ketemu orang, ngobrol, itu mengobati lah lumayan. Cie. Mengobati apa? Rasa sakit ini. Tidak. Bye. Oke, Aduh. sudah cukup lama podcast kita, mau diakhiri saja. Iya. Kita mah gini ya, saja. mau mengakhiri juga nggak sistematis gini, nanya dulu. Sejam gitu, ini teh udah sejam gitu, lumayan. Padahal kita nggak tahu ngomong apa tadi. Iya. Apa sih tadi? Kayak kan ngalor ngidul lagi kan terakhir kan? Padahal guys, ini kita udah ngelis loh. Iya, kita udah ngelis nih. 7 loh guys, Iya, 7 poin nih. 7 poin, tapi kayaknya apa sih tadi? Kayak nggak ada yang diomongin gitu. Percuma kata sampai gue sampai kelima tuh udah gitu. sampai ya. kelima benar. Oh ya udah. Sudah gitu udah. Udah itu lupa. Bablas. Oke. Jadi akhirnya, Mm-mm. apakah Anda setuju dengan adanya online dating? Yap. Atau online friendship? Ya, setuju nggak? Ya, boleh dikasih tahu ke kita, boleh ditulis juga di Lu dulu. komentar. Oh, aku Lu dulu, setuju dulu. Aku tidak. Kamu tidak setuju dengan itu? Iya. Kenapa? Karena itu tadi ya, gua ke orang itu melihat cara pembawaan diri dia gitu. Oke. Secara kasat mata ya, jadi harus terlihat
Walaupun sebenarnya gini, gue sempet juga deket sama orang yang nggak bukan bukan tidak kasat mata ya guys, semua orangnya ada manusia. Oke, jadi serem sih. Manusia maksudnya, tapi Invisible Man gitu. Bagaimana? Manusia gitu. Ya gue pernah deket sama cowok, tapi deketnya tuh secara virtual. Sama cowok atau masa sama cewek? Iya Aku tuh. takut. Deketnya secara bukan secara virtual ya, tapi deketnya tuh chattingan gitu. Walaupun gue tahu Siapa? orangnya. Kok gue nggak tahu? Lo tahu. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Walaupun gue tahu orangnya, tapi apa ya? Itu tidak berhasil gitu. Karena gue jarang banget ketemu sama orang ini. Jadi gue mengartikan chattingannya sesuai apa yang gue artikan. Telepon pernah, tapi pas ketemu pembawaan dirinya beda gitu. Jadi gue kadang agak gitu. Dan itu tidak berakhir baik juga. Jadi mungkin memang buat gue pribadi mungkin memang lebih baik ketemu offline kali ya dibanding online. Jadi semuanya yang denger ini podcast ini, Evelyn gak suka sama yang online ya. Kalian jangan chatting sama dia, jadi ketemu aja sama dia. Gak cocok juga kalau misalnya kalian LDR. Jadi jangan yang jauh-jauh. Ini tuh Oke. Di Bandung aja, udah di Bandung sama dia udah. Jangan yang kemana-mana gitu. ya ampun. Oke. Ya ampun. Ya udah, kalau Anda setuju atau tidak? Aku sebenarnya setuju aja, asal itu yang pertama ya, kalian pakai aplikasi itu tujuannya untuk apa? Pertama, awalnya udah nggak bener, udah mending nggak usah gitu. Gue juga nggak setuju kalau seperti itu. Tapi kalau ternyata kalian memang butuh untuk mencari teman gitu, teman curhat, teman ngobrol gitu, kayak gitu, gue masih setuju aja sih. Itu sih gue ya begitu. Oke. Ya intinya dari pembicaraan kita, apapun aplikasinya itu dibuat dengan tujuan baik ya awalnya. Iya betul, pasti sih. Ya Karena, mana mungkin sih orang buat tujuannya nggak bener gitu. iya. Kan nggak mungkin ya. Karena kan ya mungkin ada aja kali ya, tapi kita nggak tahu. Okay. Tapi aplikasi-aplikasi ini mungkin bertujuan baik itu pada awalnya. Mungkin untuk mendekatkan orang-orang yang kita nggak pernah ketemu, orang-orang yang benar-benar jauh, misalnya kayak tadi beda negara gitu kan, beda kewarganegaraan. Dan yang bikin aplikasi itu jadi tidak baik adalah usernya sendiri. Iya betul. Menurut kita, karena kreatornya sih menurut gue mereka selalu apa ya, mengupdate terus biar jadi lebih baik gitu apps-nya. Dan yang membuat itu tidak baik itu ya si usernya gitu, bukan dari aplikasinya. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan aplikasi-aplikasi yang negatif, mungkin yang kalian temui di situ adalah user-user yang negatif gitu. Iya. Gitu. Betul. Menurut gue sih memang ada orang yang mengandalkan aplikasi online buat ketemu orang, tapi kalau dari gue pribadi tetap waspada aja sih. Sama. Ya pasti harus waspada sih. Kalian juga harus milih-milih sih orang yang kalian mau ajak ngobrol gitu. Yes. Jangan sampai orang yang kalian ajak ngobrol tuh ternyata nggak bener gitu. Ya sama aja bohong gitu. Yes. Jadi intinya
Boleh pakai aplikasi online, tidak ada yang bilang tidak boleh gitu ya. Ini sesuai sama kebutuhan kita aja, dan kita sendiri juga harus bisa jaga diri, kita sendiri yang harus bisa bawa diri kita dan pakai aplikasi itu secara baik. Betul. Gitu. Oh ya, sekali lagi menyambung dari episode kemarin, rekam digital itu susah dihapus. Jadi saat bertemu dengan orang secara online, perhatikan apa yang kalian kirim, apa yang kalian terima. Gitu. Betul. Ya, intinya itu. Sudah panjang tuh kan, kita tuh nggak mau panjang-panjang, tapi ini udah sejam lagi. Gimana sih? Nanti potong setengah. Oke, kita potong. Sip. Oke. Kalau begitu, terima kasih semuanya Ya. yang sudah mendengar dan juga menonton. Kalau yang mau nonton ada di YouTube ya. Buat yang mendengar bisa dengar di Google Podcast, Apple Podcast, di Spotify. Ya. Di Apple Podcast, ada di Google Podcast, ada di Spotify, ada di Anchor juga ada. Oh ya, ada di Anchor juga. Gitu. Ya. Kalau misalnya kalian mau berbagi pemikiran tentang pembicaraan kita hari ini, boleh di DM kita atau boleh di komen di kolom komentar di video di YouTube ya. Boleh kita diskusi. Ya. Oke. Kalau begitu, sampai sedemikian jauh pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Yeay. Selamat malam. Selamat malam. Dadah.